kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, fasilitasi tes bahasa Prodi S1 Sastra Jepang siap selenggarakan G-Test. Oke, Bayu, kita lanjutkan. Kenapa sih penting gitu ya belajar bahasa ataupun sastra dan terutama Jepang tadi kamu? Nah, tentu sangat penting, Mbak. Jadi, selain kita mempelajari sastra dan bahasa tadi, kita juga paham dan mengerti tentang budaya Jepang. Selain itu, bukan berarti kita kehilangan jati diri kita, nasionalisme kita. Itu tidak, tetapi justru kita dapat memperkenalkan budaya kita ke mereka melalui pendekatan dan pemahaman mengenai karena udah tahu Jepang gitu ya, begitu. Jadi gantian mengenalkan budaya Indonesia gitu ya ke orang-orang Jepang gitu. Luar biasa banget loh, bukan karena apa ya, nanti kan dikira belajar bahasa Jepang berarti tidak cinta Indonesia gitu Pak ya. Enggak gitu juga maksudnya ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau untuk ini nih Pak, kemampuan apa saja sih gitu ya yang akan dibentuk oleh para dosen untuk mahasiswanya gitu, materi apa aja gitu yang diajarkan ke para mahasiswanya gitu? Oke, sangat kompleks ya sebetulnya kalau kita bicara tentang skill apa aja yang kita lekatkan ke mahasiswa, mulai dari skill kemampuan berbahasa, baik itu dari sisi dasar ya, kemampuan berbahasa, komunikasi, sampai ke kemampuan penerjemahan, itu kita berikan kepada mahasiswa. Kemudian kemampuan untuk melakukan analisis secara mendalam terkait dengan budaya, terkait dengan linguistiknya, terkait dengan karya-karya sastra mereka, yang dari situ kita lebih paham tentang Jepang tuh seperti apa sih, orang Jepang tuh seperti apa, sehingga nanti harapannya kita selain bisa berkomunikasi, kita menjadi jembatan budaya antara Indonesia dengan Jepang. Nah, sebetulnya kita tidak semudah itu ketika mendesain skill-skill ini sebetulnya. Dan alhamdulillah ketika sebelum pandemi kemarin kita sudah mencoba beberapa program, di antaranya program internship ke mahasiswa misalnya. Kita kirimkan mahasiswa kita yang masih kuliah untuk mencoba praktek kerja di Jepang selama 1 tahun. Oke, berarti dikirim ke Jepang? Dikirim ke Jepang. Jadi harapan desain kita itu mahasiswa sastra Jepang Udinus di tahun ketiganya sudah nggak perlu lagi kuliah di sini. Praktek kerja aja deh, nanti kita konversi semua kuliahnya. Jadi mereka bekerja di sana, dapat gaji juga, kemudian mereka pulang, selesaikan beberapa mata kuliah yang belum selesai, kemudian mereka lulus. Nah, ini tentunya mereka akan mendapatkan skill secara langsung, mulai dari bekerja itu bagaimana, kerja tim itu seperti apa dengan orang Jepang, dan mereka sudah jauh lebih terbiasa dengan itu. Dan alhamdulillah tahun 2020 kita terpilih, jadi program studi sastra Jepang terpilih salah satu dari 4 kampus yang mendapatkan hibah pengembangan kurikulum berbasis intensif nasional. Kita terpilih satu dari 4 prodi sastra Jepang se-Indonesia. Se-Indonesia ya Pak ya ini ya? Betul, dan kita coba kembangkan, memasukkan internship ini tadi masuk ke dalam kurikulum, di mana di kampus lain tidak memasukkan ini semua. Sehingga ketika internship mahasiswa akan cuti. Jadi nggak masuk ke ini, tidak masuk di kurikulum, gitu ya, betul. Pak ya? Jadi kan sayang waktunya. Benar, Kita coba kembangkan kurikulum yang kita modifikasi supaya ketika mahasiswa melakukan internship itu kita anggap mereka melakukan pembelajaran yang besar sebetulnya di sana. Nah, itu yang kita konversikan menjadi nilai, dan itu yang kemudian jadi dasar untuk pengembangan kurikulum MBKM yang sekarang kita lakukan. Sehingga dalam waktu beberapa tahun ini kita sudah mencoba melakukan pengembangan kurikulum yang sangat bagus sebetulnya, sehingga mahasiswa nanti ketika mereka masuk ke sastra Jepang Udinus, mereka siap bahkan untuk memperoleh pengalaman secara langsung bekerja ya, Pak, di ya? Jepang, ataupun pertukaran pelajar, ataupun bekerja di kantor dan sebagainya di Jepang langsung. Dan kita harapkan itu menjadi senjata mereka ketika nanti harus bertarung di dunia kerja. Benar. Luar biasa banget loh, ini magang ya Pak ya, berarti namanya magang biasanya deket-deket gitu ya Pak ini. Magangnya ke Jepang ya? Magangnya ke Jepang. Magangnya ke Jepang. Dan biasanya kalau magang itu kan tidak dibayar ya, tidak digaji mereka, atau dapat honor kecil lah. Kalau ini lumayan. Mereka pulang bisa nutup bayar SPP, bayar kos-kosan. Bayar SPP, bayar kos-kosan. Kayak kerja ya Pak jatuhnya ya? Betul. Tetapi mereka masih kuliah sebetulnya. Dan mereka dengan magang itu tadi, mereka mendapatkan kredit poin, SKS, mendapatkan nilai. Tetap ya Pak ya? Dan itu akan lebih kita sukai sebetulnya, karena penilaian itu langsung dari pihak ketiga. Oke, berarti penilaiannya dari pihak ketiga? Pihak ketiga. Kita bekerja sama dengan tempat magangnya untuk memberikan penilaian kerja dengan poin-poin yang sudah kita tetapkan, dan mereka akan memberikan respon di situ. Oke, luar biasa sekali loh ini loh, nggak main-main. Kapan magangnya di Jepang gitu ya? Setahun ya Pak ya? Betul, 1 tahun.
Bayun pengen nggak magangnya mau deket-deket sini aja atau mau ke Jepang? Ke Jepang. Iya enak ya ini ya. Kehitung lagi ya Pak ya Betul. masuk ya. Kayak luar biasa banget loh. Oke Pak Bayu ini balik ke JITAS tadi ya Pak ya. JITAS ini untuk penyelenggaraannya nanti nih Pak, ini yang terlibat nih siapa saja nih Pak? Kalau yang JITES ini dosen-dosen di Prodi Jepang dan lembaga bahasanya. Jadi Lembaga bahasa ya juga. di UNIDUS juga ada pusat pelatihan dan pelayanan bahasa, itu namanya CFLT, dan itu untuk kepanitiaannya 2 unit kerja itu yang bekerja sama untuk apa namanya sebagai panitiaannya. Cuma kalau JLPT semua UDINUS harus itu karena Harus ya, karena seribuan. banyak tadi 1000 ya Pak ya. 1000 betul. Oke. Kalau untuk JITAS ini apakah melibatkan Ormawa juga nggak Pak? Ada Ada kita juga keterlibatan melibat. Iya, Ormawa juga. iya. Oke, berarti Bayun terlibat juga dong? Iya. Nah ini terlibat apa nih Bayun ya? Kan nggak tahu nih, nah ini nanti ceritain ya ke teman-teman di rumah gitu ya, tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.